A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang memasuki pertemuan ke-16 dalam pembacaan kitab Syiyam yang disusun oleh Lembaga Fatwa Mesir Darul Ifta Al-Misriyah. Kita masih membaca sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan juga fatwa-fatwa dari jawaban pertanyaan tersebut yang disampaikan oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Kita langsung saja buka halaman 71, paling atas di situ adalah ma hukmut tabarrud bil ma athna shaum. Bagaimana atau apa hukumnya menyegarkan badan, mendinginkan badan dengan air ketika seseorang sedang puasa? Jawabannya adalah at-tabarrud atau tabarrudus shaim bil ma bi ayyaghtasila aw yasubba ala badanihi bil ma ittiqa'an lil harri awil atash jaizun sar'an wala yufsidus shaum. Mendinginkan badan dengan air, yaitu dengan cara mandi, mengguyur badan, itu semuanya yang dilakukan untuk menghindari panas atau menghindari dahaga atau mengurangi panas, itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa sama sekali. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru junuban fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Nabi suatu ketika fajar sudah terbit, beliau junub di bulan Ramadan tanpa mimpi, ya, tanpa mimpi, bukan karena mimpi, dan Nabi tidak pernah mimpi basah. Fayaghtasil, maka beliau pun langsung mandi, wayasum, lalu berpuasa. Artinya ketika dalam keadaan subuh, sudah dalam keadaan seperti itu, maka beliau langsung mandi besar dan puasanya aman-aman saja, tidak ada masalah. Wa dzakarul Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala innali abzana. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, aku memiliki abzan, ataqahammu fihi wa ana shaim. Ma huwal abzan? Apa itu abzan? Abzan yaitu haudul istihmam atau bathtub. Jadi Anas memiliki bathtub, ataqaham, aku masuk ke dalamnya dalam keadaan saya saat itu puasa. Oleh karena itu, wa ala shaim ayyahrisu ala adami dukhulil ma ila jawfihi. Ini yang perlu diperhatikan adalah orang yang sedang puasa harus benar-benar memperhatikan dan menjaga dirinya agar air tersebut tidak sampai masuk ke dalam perutnya. Melalui apa? Melalui mulut dan juga melalui hidung. Fa idza hasala dukhul juz' minal ma fil jism biwasitatil masam fa innahu la ta'thira lahu. Kalau sampai ada air yang masuk ke dalam badannya melalui pori-pori tidak ada masalah. Li'annal muftir innama huwa dakhil minal manafidh al maftuhah hissan lil jawfi. Akan tetapi yang menjadi masalah kalau masuk melalui celah yang memang rongga yang terbuka, baik itu seperti mulut ataupun hidung, itu yang bisa membatalkan. Para sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, ma hukmu istikhdamil utur fi nahari Ramadan litatayyub? Apa hukumnya menggunakan parfum, wewangi-wangian pada siang Ramadan? Jawabannya al-atrfi atau al-utur fi nahari Ramadan la yufsidu syiyam. Parfum, wewangian dipakai di siang hari Ramadan sama sekali tidak masalah dan tidak membatalkan puasa. Kemudian berikutnya pertanyaan selanjutnya adalah hal istikhdam al-marahim wal karimat ala sathil jild yubtilus shaum? Apakah menggunakan marahim itu salep, jamak daripada marham, al-karimat ini sebenarnya dari bahasa Inggris krim kulit gitu ya, di atas permukaan kulit, menggunakan salep atau krim di atas permukaan kulit itu apakah membatalkan puasa? Jawabannya istikhdamul marahim wal karimat dan yang serupa dengannya mimma yuddahan, yang dioleskan, ala sadhil jild, di atas permukaan kulit, fina hari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, la yubtilu shaum, tidak membatalkan puasa. Idz la tadkhul hadhil asya ilal jawf min manfadh mu'tad, karena krim salep tersebut tidak masuk ke dalam
ke dalam tubuh manusia melalui rongga atau celah yang terbuka secara kebiasaan. Secara kebiasaan itu ya mulut, ya hidung gitu ya. Kemudian sahabat semuanya, selanjutnya kita beralih ke halaman 72. Pertanyaan berikutnya, ma hukmul madmadah wal istinsyaq athna shaum? Apa hukumnya berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya? Itu bagaimana? Al-jawab, yajuzu lis-shaim al-madmadah wal istinsyaq wa yukrahu al-mubalaghah fihima. Jawabannya, diperbolehkan orang yang sedang berpuasa kumur-kumur dengan air, memakai air, atau membersihkan hidungnya dengan air, itu diperbolehkan. Akan tetapi hukumnya makruh apabila berlebih-lebihan. Itu hukumnya makruh, airnya banyak berkali-kali. Itu. Kemudian sahabat semuanya yang dirahmati Allah, pertanyaan berikutnya adalah, halis saum fi syiddatil harri lahu thawabun akbar minas saumi fil ayyam al-adiyah? Apakah puasa pada siang hari yang begitu panas itu memiliki pahala yang lebih besar daripada puasa di hari-hari biasa yang tidak terlalu panas? Atau mungkin ketika iklimnya dingin, itu bagaimana? Lebih dingin, tidak terlalu panas? Jawabannya, as-saum min afdolil ibadat allati yataqarrabu bihal abdu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Faman shoma yauman wahidan imanan wa ihtisaban ba'adahu Allahu anin nari sab'ina sanah. Puasa adalah ibadah paling mulia. Salah satu ibadah yang paling mulia. Dan apabila ada orang yang berpuasa satu hari saja dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menjauhkan dirinya dengan api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 musim gugur. Maksudnya kharif, musim gugur. Apa maksudnya? Wa ta'bir bil kharif li'anna fis sanati fiha kharifun kadza sairul fusul. Artinya dalam satu tahun itu hanya ada satu musim gugur. Dalam satu tahun hanya ada satu musim dingin. Dalam satu tahun hanya ada satu musim semi. Artinya sama saja, mau musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas. Ini maksudnya adalah satu tahun. Artinya 70 tahun, perjalanan 70 tahun, saking jauhnya. Fa idza kana fis siyami masyaqqah litulil yaum wa syiddati harrin fa inna thawabuhu yakunu adam. Apabila ketika puasa itu ada hal yang membuat semakin lebih berat, yaitu karena siangnya yang sangat panjang, karena suhunya yang sangat panas, maka pahalanya akan lebih besar. Karena Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda kepada Aisyah saat ia umrah, innalaki minal ajri qadra nasabiki wa nafaqatiki. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala selaras, sesuai, sebanding dengan capekmu, lelahmu, dan juga nafkah yang engkau keluarkan untuk melaksanakan umrahmu tersebut. Hadis riwayat Darqutni. Dan juga dari hadis dari riwayat Abu Musa radhiyallahu taala anhu bahwa suatu ketika ia di laut, lalu ada suara yang berkata kepadanya. Itu kita baca di halaman selanjutnya, halaman 73. Fa innallaha ta'ala qada ala nafsihi annahu man attasha nafsahu lillahi azza wa jalla fi yaumin harin kana haqqan 'alallahi ayyarwiyahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan atas dirinya sendiri, barang siapa yang haus di jalan Allah karena Allah pada hari yang begitu panas, maka itu sudah menjadi ketetapan bagi Allah. Allah akan memberikannya air minum pada hari kiamat kelak. Jadi ini adalah menegaskan bahwa sebuah ibadah apabila ada faktor-faktor yang membuatnya semakin susah dan berat, maka pahalanya pun akan berimbang. Wa ala hadza fa ajrus siyam azim walakinnahu fi syiddatil harri yakunu a'dzam ajran. Oleh karena itu ibadah puasa itu sangatlah besar. Dan ditambah lagi ketika dia ada kesusahan lebih, yaitu panas yang hebat, maka pada saat itu ibadahnya akan lebih memiliki nilai tambahan dan pahala yang lebih besar.
Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah hal yurakhasul fitr liman yudawim ala safari nadhran li tabi'ati amalihi. Bagaimana hukumnya orang yang senantiasa bepergian karena urusan pekerjaannya? Apakah dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena safarnya? Misalkan dia sopir bus, setiap hari dia keluar kota melakukan perjalanan lebih dari 85 kilo, lebih dari 83,5 kilo, dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Al-jawab, sesungguhnya Allah telah memberikan rukhsah dan keringanan bagi orang yang berpuasa terkait orang yang musafir, bahwa dia diperbolehkan untuk meninggalkan puasa mata kanat masafah safarihi la taqil an marhalatain, selama jarak tempuh dari perjalanannya tersebut, panjangnya apabila ditarik dari keberangkatannya sampai tujuannya itu tidak kurang dari 2 marhalah. Berapa itu 2 marhalah? Kalau menggunakan ukuran zaman sekarang, setara dengan 83,5 km. Bisyarat, dengan syarat Allah yakuna safaruhu hadza bi gharadil maksiyah, dengan syarat perjalanannya tersebut, safarnya tersebut tidak ada unsur maksiat dan tujuan maksiat. Wa ana tasyar rukhsatul fitr bi tahaqquqi illatis safar fihi min duni nadhar ila ma yusahibus safar adatan min masyaqqah. Jadi di sini syariat telah menggantungkan dan melekatkan hukum rukhsah untuk boleh meninggalkan puasa itu dengan safar, dengan perjalanan, tanpa melihat apakah perjalanannya tersebut ringan, mudah, apakah perjalanannya tersebut dengan kendaraan roda 2, roda 4, menggunakan kereta atau pesawat, apakah kendaraannya bisnya ekonomi ataupun lux, ataupun pesawatnya kelas bisnis, VIP atau kelas ekonomi. Tidak ada bedanya sama sekali. Yang penting yang menjadi acuan dan patokannya adalah jarak tempuhnya. Fasolu hasafar ayakuna illah li annahu wasfun zahirun mundabitun yasluh li ta'liqil hukum alaihi. Mengapa safar atau perjalanan itu menjadi ilah, menjadi kausa hukum? Karena itu adalah sebuah sifat yang empiris dan statis baku yang bisa dijadikan tempat bergantungnya hukum tersebut. Karena kaidahnya wal hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Karena hukum itu akan senantiasa menyertai ilah di mana dia berada. Apabila ada ilah, fa idza wujida safar wujidatir rukhsah wa idza intafat. Apabila ada safar, ada perjalanan, maka ada ilah, maka ada pula rukhsahnya. Dan apabila tidak ada safar, maka ilahnya tidak ada, maka tidak ada rukhsahnya, tidak boleh. Amal masyaqqah, mengapa syariat melekatkan hukum rukhsah tersebut dengan safar dan tidak dengan masyaqqah? Karena masyaqqah, kesusahan, fahiyya hikmah ghairu mundabithah, itu adalah suatu hikmah yang tidak paten, tidak baku, kriterianya tidak stabil. Li'annaha mukhtalifah biikhtilafin nas, berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, sehingga hukum tidak bisa dikaitkan dengan itu. Kemudian di halaman 74 Allah telah berfirman, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Siapa saja kalian yang sakit dan safar boleh meninggalkan puasa dan diganti nanti, karena Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Sehingga famata tahaqqaqa wasfus safar fis shaim, kapan saja orang yang berpuasa melakukan perjalanan yang sesuai dengan kriteria syariat tadi, walam yakun insya'hu bi gharadil maksiyah, dan tidak ada maksud maksiat, maka boleh untuk berbuka puasa, boleh untuk tidak berpuasa, boleh meninggalkan puasa saat itu. Syawa'un ashtamala safaruhu ala masyaqqa amla, baik perjalanannya tadi berat ataupun mudah. Wasawa'un atau karror safaruhu hadza amla, baik perjalanannya tersebut terjadi setiap hari, misalkan berulang-ulang atau cuma sekali. Hatta law kanat mihnatuhu taqtadi safaruhul mustamir, meskipun nanti pekerjaannya mengharuskannya dia untuk melakukan perjalanan setiap hari, maka itu tidak mengubah hukum rukhsah. Artinya dia boleh tetap mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan Allah telah menegaskan, wa antasumu khairul lakum, meskipun jika kalian berpuasa
itu lebih baik bagi kalian. Al-Baqarah 184. Mengapa? Wasom khairul lahu minal fitri fi hadhil halah. Yaitu ketika orang misalkan tetap berpuasa karena dia merasa perjalanannya ini perjalanan yang ringan. Saya memilih untuk tetap berpuasa, maka itu lebih baik baginya karena li'anna shauma fi ghairi Ramadan la yusawi shaum fi Ramadan. Karena waktu saat itu memang sedang bulan Ramadan dan waktu bulan Ramadan tidak sama, tidak setara dengan waktu di luar Ramadan karena Ramadan memiliki keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi fa idza dhannal musafir ad-darar kuriha lahu shaum. Jika musafir tersebut dia memprediksi akan ada kesusahan yang dialaminya atau bahkan mungkin membahayakan fisiknya kalau dia tetap memaksakan diri untuk tetap berpuasa pada siang Ramadan, maka makruh hukumnya. Wa in khafal halak wajib bal fitr. Apalagi kalau dia sampai khawatir dirinya akan bukan hanya sekedar sakit, akan tetapi sampai meninggal. Itu memaksakan diri dan itu hukumnya wajib untuk meninggalkan puasa. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, itulah perjumpaan kita pada hari ini. Alhamdulillah, insya Allah besok kita akan bertemu kembali dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.